نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 23 Jumadal Ula 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Januari 2020. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi setelah libur cukup lama. Kita berharap mudah-mudahan Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada fikih doa dan zikir serial nomor 166 ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bacaan zikir pagi dan petang. Bagian yang keberapa? Bagian yang ke-10. Di bagian yang ke-10 ini kita akan mempelajari sebuah bacaan yang tidak panjang insyaallah, namun manfaatnya luar biasa. Faidahnya yang bisa kita petik, Masya Allah, ya, yaitu bacaan yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sampun hafal? Sampun dereng? Sebagian sampun, sebagian dereng. Apa bacaannya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Saya dulu, nanti panjenengan mengikuti. Bismillahilladzi, monggo. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sekali lagi, saya dulu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sekarang kita baca bersama-sama 1, 2, 3.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Apa artinya bismillah? Semuanya tahu. Kenapa bismillah? Dengan menyebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi. Dengan nama Allah ini tidak ada yang bisa mencelakai kita. Syai'un fil ardi wala fis sama. Apapun yang ada di bumi dan apapun yang ada di langit. Wa huwas sami'ul alim, dan sungguh Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu kurang, terjemahannya di situ kurang. Wa huwas sami'ul alim ditambahi dan dia as-sami' napa? Maha mendengar, al-alim dan maha mengetahui. Bacaan ini dianjurkan untuk dibaca di pagi hari berapa kali? 3 kali. Di sore hari pinten? 3 kali. Berarti setiap pagi niku jenengan maos bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Pinten niku? 1. Tambah lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Berapa? 2. Sekali lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Berapa kali? 3 kali. Lama atau sebentar? Sebentar. Tapi efeknya Masya Allah. Yang sebentar ini kalau kita rutinkan efeknya dahsyat. Apa efeknya? Mari kita dengarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih gharib. Kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailah." Setiap hamba yang membaca di pagi hari dan sore hari. Membaca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 marrat. 3 marrat niku artinya ping pinten? 3 kali. 3 di pagi, 3 di sore, fayadurrahu syai'un. Tidak akan bisa terkena musibah sedikit pun. Masya Allah. Sekecil apapun tidak akan mengenai dia. Percaya? Percaya nama boten? Percaya. Jadi ngasih kecopetan baik. Orang maca. Jadi kepaduk. Jadi kepaduk. Orang maca. Ya. Karena nggak baca. Akhirnya kesandung batu. Karena nggak baca, akhirnya kecopetan. Jenengan yakin nggak dengan janji Rasulullah SAW? Yakin. Imam Al-Qurtubi, beliau menyampaikan, rahimahullah, seorang ulama besar Islam. Beliau mengatakan, semenjak saya tahu hadis ini, saya praktekkan. Semenjak apa? Tahu. Itulah suri teladan yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi kalau kita tahu ilmu itu, jangan ditunda. Ditunda apa nih? Ditunda mengamalkannya. Jangan ditunda-tunda mengamalkannya. Begitu tahu,
diapakan? Amalkan. Nah, Imam Al-Qurtubi ini rahimahullah, begitu tahu hadis ini beliau langsung praktekkan. Kata beliau, semenjak aku praktekkan zikir ini, aku tidak pernah terkena musibah. Kecil maupun besar. Sampai suatu malam aku tersengat kala jengking. Musibah apa mboten? Musibah. Tersengat kok kala jengking. Padahal selama ini saya nggak pernah kena apa-apa. Kok malam itu saya kena kala jengking. Maka saya pun duduk berpikir, kian apa? Jadi kalau kita terkena musibah itu, harusnya kita itu merenung. Merenung untuk mencari tahu kira-kira sebabnya apa. Merenung itu bukan mencari kambing hitam. Engkau ngenteni badak. Ya ora kudu ireng. Nyari kambing hitam itu nanti kalau mau akikah. Ya. Atau kalau Idul Adha. Enggak Idul Adha, enggak akikah, nyari kambing hitam. Buat apa? Merenung itu bukan untuk mencari kambing hitam. Kalau orang berpikir mencari kambing hitam, disengat kala jengking, kambing hitamnya siapa? Ya kala jengking. Oh, kewan orang mikir. Ya orang mikir, wong kewan mikir. Sing mikir gue menungsa. Yang berpikir itu manusia, bukan hewan. Maka Imam Al-Qurtubi begitu kena masalah tadi, kenapa masalahnya? Tersengat kala jengking, beliau berpikir ini pasti ada sesuatu. Ternyata nopo, beliau ingat sore tadi. Ini kejadiannya kan kapan? Malam. Tersengatnya malam. Beliau teringat, ya Allah, jebule ternyata tadi sore saya lupa tidak membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Akhirnya Allah ingatkan saya. Ada kisah yang lain. Coba jangan perhatikan hadis Bismillahilladzi la yadurru, sahabat yang meriwayatkan sinten? Coba dilihat siapa yang meriwayatkan. Sinten? Utsman. Sinten? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini mendengarkan hadis ini dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Utsman bin Affan ini mendengar hadis ini, beliau praktekkan. Setelah beliau praktekkan, beliau ajarkan kepada anaknya. Supaya anaknya mempraktekkan juga. Anaknya namanya Aban. Sinten? Aban. Aban tahu hadis ini beliau praktekkan. Enggak cukup beliau praktekkan, beliau ajarkan. Kepada siapa? Ya kepada masyarakat. Ngisi pengajian seperti diajarkan. Ya seperti saya misalnya tahu hadis ini, maka setelah saya praktekkan, saya ajarkan. Saya berbagi ilmu kepada panjenengan. Aban praktek, jamaahnya ikut praktek. Sampai datang suatu saat. Aban ini kena stroke. Kenapa? Stroke. Separuh tubuhnya napa? Napa? Lumpuh. Kena stroke. Lalu jamaah pengajiannya Aban yang kemarin diajari supaya membaca napa? Bismillahilladzi tadi itu. Heran. Jere ora bakal kena musibah.
Dening kena musibah. Stroke musibah atau bukan? Musibah. Dening kena stroke. Katanya kalau orang baca ini nggak akan bakalan kena musibah. Maka Aban pun menasehati orang tersebut. Wahai fulan, hadis yang aku sampaikan kepadamu bahwa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim rutin pagi dan sore tidak akan kena musibah, itu hadisnya sahih. Janji Nabi SAW itu betul-betul benar. Nggak mungkin kanjeng Nabi itu bohong. Kamu pengen tanya kan, kenapa kok saya kena stroke? Saya kasih tahu ya, saya itu lupa hari itu nggak baca ini. Kenapa? Lupa. Yang membuat saya lupa sinten? Allah. Yang menakdirkan saya lupa Allah. Dan yang menakdirkan saya kena stroke sinten? Allah. Allah pengen memberi pelajaran kepada saya dan kepada Anda, kepada kamu, kepada kita semua. Bahwa zikir ini penting sekali. Sekali apa dua kali? Penting banget lah. Ya. Pripun? Pada praktek nopo mboten? Praktek nopo? Praktek membaca doa ini. Sampai kapan? Nanti kapan? Seminggu? Boten. Sampai mati. Walaupun tidak wajib, saya tidak katakan wajib, sunnah. Tapi kan kita untung. Bisa jadi banyaknya musibah yang mengenai kita itu bisa jadi karena kita tidak mengamalkan zikir ini. Makanya musibah datang bertubi-tubi. Musibah kena fisik, musibah kena harta, musibah kena keluarga, musibah kena kendaraan, musibah kena pekerjaan. Macam-macam musibah enggak rampung-rampung. Berderet-deret musibahnya. Bisa jadi karena kita tidak mengamalkan bacaan perlindungan yang sudah diajarkan oleh sinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa isinya bacaan ini? Bismillah. Apa tadi Bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Kata para ulama, kita mengawali zikir ini dengan memohon perlindungan kepada Allah. Jadi makna Bismillah di sini dengan menyebut Allah, maknanya aku mohon perlindungan kepada sinten? Allah. Kenapa kita mohon perlindungan kepada Allah? Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Karena kalau kita sudah mohon kepada Allah dan Allah berkenan untuk melindungi kita, tidak ada sesuatu pun di muka bumi maupun di muka langit yang bisa mencelakai kita. Kenapa? Karena pelindung kita adalah Allah. Dan Allah itu yang punya apa? Indonesia apa? Malaysia? Allah itu yang punya alam semesta, langit dan bumi berikut isinya. Yang punya kalajengking sinten? Allah. Yang punya harimau, Allah. Yang punya ular kobra, Allah. Yang punya maling, semua makhluk yang ada di muka bumi itu miliknya siapa?
Allah dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini di bawah kendalinya sinten? Allah. Coba baca surat Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Segala kekuasaan. Itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Mungkin tidak Allah Azza wa Jalla melindungi kita walaupun kita sudah dikepung oleh segerombolan perampok kelas kakap. Mungkin? Mungkin atau tidak? Mungkin. Jangankan rombongan perampok kelas kakap yang jumlahnya 5, 6, 7, 10. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, Nabi kita SAW bersabda, "Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Seandainya makhluk semuanya niku pinten jumlahnya? Pinten? Ribuan, miliaran, triliunan. Semua mereka bersatu padu untuk mencelakai kita. Maka mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali kalau sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Makanya orang yang beriman kuwi ora wedenan. Wedenan niku napa? Tidak penakut. Ora kecing. Ya. Tidak gampang takut. Kenapa? Karena dia yakin seandainya dia minta perlindungan kepada Allah dan Allah berkenan melindungi, tidak ada yang bisa mencelakai kita. Di langit atau di bumi? Di langit apa di bumi? Di langit dan di bumi. Makanya di sini apa? La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Ardi niku napa? Bumi. Wala fis samai maupun di langit. Sesuatu yang membahayakan di bumi apa? Yo banyak. Setan membahayakan atau tidak? Membahayakan. Jadi panjenengan kalau sudah membaca kayak gini, lewat kuburan gue rasa wedi. Wis ngaji lewat kuburan wedi. Priwe sih? Takut gak, Bu? Bu? Jeneng mendel mawon. Takut gak, Bu? Alhamdulillah boten. Tapi ya dikancani Pak. Ya. Enggak ada yang bisa mencelakai kita. Kebanyakan orang takut kuburan itu karena jadi korban apa? Karena jadi korban film horor. Ning Indonesia kuwi sing jenengane setan kuwi kan jenengane macam-macam banget. Sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Nek nang kuburan jenenge apa? Pocong. Ya. Nek elek jenenge wewe gombel. Nek bolong jenenge itu ndak ada itu cuma kreatifnya orang Indonesia itu. Ya, kreatif yang nggak pada tempatnya. Setan ya setan. Ya. Jangan takut. Karena kita punya sinten? Punya Allah. Tapi kita juga harus punya bekal. Jadi jangan modalnya modal nekat. Bonek. Bondo nekat. Jangan. Aku ora wedi. Tapi ora zikir. Ya enggak. Kalau kayak gitu bisa kena itu.
Ya makhluk jahat di muka bumi itu ada setan. Setan itu kan ada dua macam. Minal jinnati wan nas. Setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan manusia contohnya apa? Setan dari kalangan manusia contohnya perampok, dukun, tukang sihir. Niku setan dari kalangan manusia. Jadi nggak usah takut. Wah kepriwe ya, ngonek nyung disantet kepriwe. Ya Allah, tinggal jenengan baca ini. Kalau jenengan sedang berbisnis, takut nanti dijahili sama saingan bisnisnya. Takut khawatir nanti akan dikirimi santet yang bisa merusak bisnis jenengan. Nggak usah jenengan nyari dukun yang lain, ora usah. Kuat-kuatan apa? Dukun ngapain? Mendingan langsung tembus kepada Al-Qawiyyu. Sinten Al-Qawiyyu? Sinten Al-Qawiyyu? Allah. Al-Qawiyyu itu artinya apa? Yang maha kuat. Ngapain kita minta tolong makhluk-makhluk yang lemah-lemah itu? Langsung kita nebus minta yang maha kuat. Sinten? Allah. Caranya? Pripun carane? Ya ini dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru. Ya. Oh enggak susah kok. Enggak panjang, enggak lama. Cuma berapa kali? 3 kali. Tapi yang 3 kali ini kalau kita baca di pagi hari maka kita akan dilindungi oleh Allah sampai sore. Dan kalau kita baca sore hari maka kita akan dilindungi oleh Allah sampai pagi lagi. Berarti kita mendapatkan perlindungan berapa? 24 jam. Jajal kalau jenengan itu nyewa bodyguard 24 jam. Kira-kira entong duit akeh apa ora? Habis atau tidak? Banyak kita keluar duit. Bodyguard bisa ngantuk enggak? Hah? Ya bisa. Ya wis bodyguardnya robot. Robot bisa lobet atau tidak? Bisa. Wong robot kan harus dicas. Pas lagi ngecas, ya perampoknya teka kepriwe. Ya. Yang enggak mungkin ngantuk niku sinten? Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak pernah sinatun. Sinatun itu artinya apa? Ngantuk. Wala naum. Tidur. Allah itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Sudah minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti enggak boleh Ustadz kita nyewa bodyguard. Boleh no mboten? Boleh. Nek duwe duit ngono. Tapi jangan kita itu ketergantungannya kepada manusia. Ikhtiar silahkan. Jenengan punya satpam untuk nunggoni rumah jenengan. Silahkan, tidak apa-apa. Jenengan punya perusahaan, kemudian jenengan sewa jasa security, silakan tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi jangan kita tawakalnya kepada sinten security. Tetap tawakalnya hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Allah yang melindungi, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang bisa mencelakai kita apapun bentuknya di bumi maupun di langit. Di langit nopo Ustaz? Yo banyak toh. Ketika kita naik pesawat, mungkin atau tidak ujuk-ujuk ada beledek mampir. Mungkin apa betul? Mungkin. Ya. Walaupun pesawat itu sudah dilengkapi dengan apa? Dengan radar yang canggih,
yang secara teori bisa menghindari hal-hal yang demikian? Mungkin. Ujuk-ujuk pesawatnya macet. Mungkin apa kan? Mungkin. Sangat mungkin sekali. Tahu-tahu ada bagian yang meledak. Mungkin. Makanya kalau kita mau naik pesawat itu, di bagasi itu ditanya. Ketika mau masukkan barang bagasi itu, di dalamnya ada power bank atau tidak. Ya, ada apa? Power bank atau tidak. Kalau ada supaya dikeluarkan. Mungkin nggak kelewat ada power bank? Mungkin. Karena panas tahu-tahu nopo meledak, sangat mungkin. Maka kita minta kepada Allah agar dilindungi. Lalu bacaan tersebut ditutup dengan 2 asmaul husna. Apa itu? Wa huwas samiul alim. Apa artinya as-sami'? Maha mendengar. Al-alim? Maha mengetahui. Kata para ulama, Allah itu maha mendengar. Mendengar apa? Seluruh ucapan kita. Al-alim maha mengetahui. Mengetahui apa? Seluruh perbuatan kita. Jadi manusia itu kan berucap dan berbuat. Ucapan itu dengan apa? Lisan. Perbuatan itu dengan anggota tubuh. Apapun yang kita ucapkan pasti didengar Allah. Apapun yang kita perbuat pasti diketahui oleh Allah. Maka nggak usah khawatir kalau ada orang kumpul-kumpul bermakar, pengen berbuat jahat kepada kita, mereka rapat rahasia, orosa maras. Nggak usah takut. Apa yang mereka obrolkan itu kedengaran sama Allah atau tidak? Kedengaran sama Allah. Sehingga Allah tahu apa yang akan mereka rencanakan. Yang mereka rencanakan untuk berbuat jahat kepada kita. Allah tahu. Tinggal kita minta perlindungan kepada sinten? Allah Azza wa Jalla. Mari kita baca lagi. 1, 2, 3. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Kedua, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Terakhir ketiga, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Sampun hafal? Insyaallah. Kantun apa? Kantun praktek. Mulai kapan? Mulai kapan? Enjang sampun apa dereng? Alhamdulillah. Napa dereng ngertos? Ya. Jangan lupa mulai nanti sore sampai seterusnya kita mempraktekkan ini setiap pagi berapa kali? 3 kali. Dan setiap sore 3 kali. Monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya. Silakan. Dari Abu Adam di Kutasari. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana caranya agar istiqomah menjalani atau mengamalkan zikir pagi petang? Karena menurut pengalaman saya atau yang saya rasakan, ketika mengamalkan zikir pagi petang hanya ketika telah mendapatkan musibah saja atau baru mendapatkan musibah baru. Lalu setelah itu
Setelah beberapa waktu merasa aman, tidak pernah baca lagi Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Syukron. Bagaimana caranya supaya bisa istiqomah untuk membaca zikir pagi petang? Biasanya kita gencar rutin ketika ada musibah. Duitnya lagi entong. Nembe nopo? Zikir pagi petang. Lagi lara. Nembe nopo? Zikir pagi petang. Setelah sembuh, setelah duitnya akeh maning terus mandek. Akhirnya lara maning. Itu bagaimana supaya istiqomah? Supaya istiqomah, yang pertama, kita harus minta bantuan kepada sinten? Allah. Kenapa kita harus minta bantuan kepada Allah? Karena manusia itu aslinya lemah napa kuat? Lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman, manusia itu aslinya diciptakan dalam keadaan lemah. Karena kita lemah, maka kita butuh bantuan dari yang maha kuat. Al-Qawiyyu. Sinten? Allah. Bagaimana minta bantuannya? Minta istiqomah. Kan wonten dongane. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai yang maha membolak-balikkan hati, jadikan aku istiqomah menjalankan agamamu. Ya. Minta sama Allah. Kalau doa dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan jadikan hatiku ini tidak istiqomah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri aku hidayah. Ini yang pertama. Supaya istiqomah harus minta bantuan kepada sinten? Allah. Yang kedua, supaya istiqomah, kita harus berusaha maksimal. Harus apa? Berusaha maksimal. Membiasakan diri. Apa yang kedua? Berusaha maksimal membiasakan diri. Membiasakan apa? Ya zikir pagi petang. Pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Membiasakan diri untuk mengamalkan sebuah ibadah itu butuh perjuangan atau tidak? Butuh. Karena pasti akan ada godaan, akan ada tantangan yang menghalangi kita. Terutama dari musuh bebuyutan kita. Sinten? Setan. Coba perhatikan. Nek arep zikir kowe ana bae godaane. Wis niat nggih baru subuh rampung zikir, habis sholat mau zikir pagi. Datakan apa? Datakan kebelet. Ya. Wis bubar kebelet males. Ya. Akhirnya hari itu enggak jadi. Besoknya lagi. Ya. Sudah selesai sholat, udah mau zikir, bocahnya ngompol. Ya. Akhirnya kemana-mana harus bersih-bersih. Setelah selesai bersih-bersih, malas orang si jamani. Maka apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan lawan. Lawan di sini bukan berarti kebelet dilawan orang ditokakan, bukan. Ya keluarkan kalau memang harus keluar. Setelah itu paksa duduk. Setelah wudhu, paksa lagi untuk duduk. Selesaikan.
Ya. Lama-lama ketika kita awalnya memaksakan diri untuk berzikir, lama-lama kita akan terbiasa. Setelah fase terbiasa, kita akan menikmati. Jadi orang itu sampai level menikmati itu perlu mengalami proses sebelumnya. Yang pertama pemaksaan, yang kedua pembiasaan, yang ketiga menikmati. Kenapa harus diawali dengan paksaan? Karena kita berhadapan dengan nafsu. Dan nafsu itu mendorong kita untuk zikir nopo mboten zikir. Jawab. Nafsu itu nyuruh kita, dorong kita untuk zikir atau tidak zikir? Tidak zikir. Dan nafsu itu cara menghadapinya harus dilawan. Dan perlu memaksa diri. Tapi yang ketiga, yang kedua apa tadi? Berusaha maksimal membiasakan diri. Dan membiasakan diri perlu paksaan. Yang ketiga, mulailah secara bertahap. Mulailah secara bertahap. Step by step. Langkah per langkah. Makanya kalau jenengan perhatikan. Kita ini belajar zikir pagi petang ini sudah berapa bulan? Pun pinten bulan? Sudah berbulan-bulan. Gimana mboten? Kita kan 2 minggu sekali mempelajari satu bacaan. 2 minggu sekali kita mempelajari satu bacaan. Ini sudah bacaan ke-10. Berarti kita sudah berapa bulan? 5 bulan. Kenapa sih Ustadz orang sisan kabehan? Kenapa enggak langsung semuanya kita pelajari sekali duduk kita pelajari seluruh bacaan zikir pagi petang? Orang kuat. Wong semending be. Orang diwaca. Sengaja kita bertahap mempelajarinya satu. Harapannya apa? Harapannya enggak kaget. Kalau seandainya kita langsung praktek bleng, bacaan zikir pagi petang kan banyak. Bisa sampai 20 bacaan. Kalau kita langsung, ayo kita praktek sekarang semuanya. Ngesuke kapok loh, suwe banget loh. Makanya pelan-pelan satu-satu. Ya. Masih ingat dulu apa kita pelajari pertama? Ayat kursi. Setelah itu apa? Al-Ikhlas. Terus Al-Falaq. Terus An-Nas. Terus satu. Kita awali dengan yang dibaca sekali, 3 kali. Ini kita baru yang bacaannya 3 kali, 1 kali. Nanti habis ini siap-siap jenengan. Ada yang 10 kali. Ada yang 100 kali. 1000 ranana. Nggak usah khawatir. Polnya berapa? 100 kali. Pelan-pelan. Ya. Harapannya kalau secara bertahap kita bisa istiqomah. Terima kasih. Perhatiannya mohon atas kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.